Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, hari ini kita boleh kembali ada bersama-sama dalam setiap ibadah. Kita akan membuka terlebih dahulu dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat ke-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin, saudaraku. Saudara, kalau hari ini Tuhan memberikan satu tema, yaitu unshakable, tidak tergoncangkan, sesuai dengan apa yang kita alami, yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Situasi yang tidak menentu, keadaan yang tiba-tiba bisa berubah, dan hal-hal yang sulit yang dialami oleh semua kalangan. Tidak peduli orang kaya atau orang miskin, setiap status sosial mengalami semuanya. Orang yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, semuanya mengalami. Tetapi saya percaya, bagi kita orang percaya, Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin, saudaraku. Tuhan memberikan jalan, Tuhan akan menuntun kita supaya kita bisa melewati semuanya ini dengan baik, supaya kita tidak tergoncangkan oleh apapun yang terjadi. Saudaraku, ada dua hal yang mau saya bagikan pagi hari ini. Dua hal penting agar hidup kita tidak tergoncangkan oleh apapun, saudaraku. Saudaraku, hal yang pertama, kalau Anda perhatikan di perikop Ibrani pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-19 dan seterusnya, judul perikopnya apa, saudaraku? Kalau Anda buka Alkitab saudara, judul perikopnya itu adalah ketekunan. Kita katakan sama-sama sekali lagi, 2, 3, ketekunan. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, ketekunan itu sangat penting, saudara. Coba katakan dulu kanan kiri, ketekunan itu sangat penting. Ya, bahkan dalam Matius pasal ke-24 Tuhan Yesus berkata, setelah semuanya penderitaan aniaya itu terjadi, dan dikatakan bahwa siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, itulah ketekunan, saudara. Ketekunan berbicara tentang kualitas dari Yesus Kristus. Kalau Anda membuka 2 pasal setelah ini, dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya, saudaraku, dikatakan di sana, mari kita melakukan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, kenapa melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus? Yaitu Yesus yang memimpin iman kita, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kenapa, saudara? Karena Yesus, Dia telah menang menghadapi salib, menghadapi penderitaan. Dikatakan bahwa Yesus tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia.
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Saudaraku, Yesus adalah teladan dalam hal ketekunan. Ya, hidup kekristenan kita semuanya terfokus, tertuju kepada Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Ya, aminnya kurang keras. Hidup kekristenan kita terfokus, tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara semua perhatikan, jangan ada yang sampai miss ya, hilang gitu ya. Dengar baik-baik saudara, saya mau katakan seperti ini. Situasi ke depan ini tidak semakin mudah, saudara. Ya, meskipun kita yakin Tuhan pasti tolong, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, tapi dengar, situasi ke depan ini tidak semakin mudah. Karena ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sudah semakin singkat. Tetapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, yang mau bertahan lambaikan tangan saudara. Oh puji Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Ini luar biasa saudara. Saudara, masa pandemi corona ini jangan melihat hanya dari sisi ada penyakit, ada virus yang namanya corona. Tapi lihat saudaraku, dengar baik-baik, ada spirit yang bekerja di belakang semuanya ini saudara. Apakah engkau sadar bahwa dalam situasi ini ada yang namanya spirit ketakutan, ada yang namanya spirit kecemasan, ya? Ketika seseorang takut, imannya mulai tergeser, saudaraku, dan dia nggak bisa bertekun dalam iman. Gimana bisa bertekun kalau nggak punya keyakinan iman yang teguh? Seperti ayat yang kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10 tadi, saudaraku. Ya. Melalui wabah ini orang-orang dicengkram dengan ketakutan, dengan kecemasan, sehingga imannya mulai lambat laun tersingkir, saudaraku. Hidupnya tidak lagi didominasi oleh iman, ya, tetapi lambat laun iman itu mulai rapuh, iman itu mulai luntur, iman itu akan tergeser dan akhirnya kalah, saudara. Padahal firman Tuhan katakan, orangku yang benar, apa saudara, akan hidup oleh sama-sama. Alkitab katakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, saudara, milikilah ketekunan. Karena ini berbicara tentang kualitas kehidupan kita. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saudara, ketika kita berbicara tentang ketekunan, saya mengangkat satu kisah seorang yang bernama Horatio Spafford. Saudara, Spafford ini dia adalah seorang yang mempunyai istri dan 5 orang anak. Pada tahun 1860-an, sudah lama ya saudaraku ya, keluarga Spafford ini merupakan salah satu keluarga yang terpandang di Chicago, saudara. Dulu dia adalah lawyer, lalu dia berpindah menjadi seorang pengusaha real estate, dan dia berhasil. Dia punya aset yang begitu banyak di sepanjang Danau Michigan. Nah saudara, walaupun hidupnya ini dalam kelimpahan yang luar biasa, tetapi dengar, dia sangat giat. Meskipun dia hidupnya berkelimpahan, dia sangat giat dalam kegiatan di gereja, dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi ternyata hidupnya tidak selamanya membahagiakan bagi keluarga ini.
Saudara, apa yang terjadi? Tragedi yang pertama tahun 1870, ketika anak sulungnya waktu itu berusia 4 tahun itu mati karena demam berdarah. Dan disusul setahun berikutnya terjadi kebakaran yang hebat di kota Chicago, ya, sampai diberikan satu istilah disebut dengan Great Chicago Fire, yang menyapu semua aset-aset yang ia miliki, real estate-nya, sehingga perusahaan ini bangkrut. Saudara lihat tragedi yang kedua ini, tetapi itu tidak membuat dirinya berdiam diri dan depresi. Tetapi Spafford ini memulai kembali usahanya. Bahkan dia membantu warga Chicago yang lain yang mulai kehilangan tempat tinggal, saudara. Ketika kondisi keadaan mulai berangsur pulih, mulai membaik, saudara, Spafford ini berencana untuk membawa keluarganya berlibur ke Eropa untuk menenangkan diri. Tahun 1873, atas undangan sahabatnya yang adalah seorang penginjil besar Amerika bernama D.L. Moody, dia dan keluarganya berencana untuk mengikuti acara pertemuan penginjilan di Inggris. Jadi dia membawa istri dan anak-anaknya, 4 orang anaknya, untuk berangkat mengikuti acara itu, ya. Saudara, keluarga Spafford bersiap untuk berlayar ke Inggris, menaiki kapal uap Perancis, melintasi Samudra Atlantik. Dan detik-detik terakhir sebelum kapal berangkat, Spafford ini harus membatalkan keberangkatannya karena urusan bisnis yang tidak bisa ditunda. Namun dia berjanji kepada keluarganya bahwa begitu urusannya selesai, ia akan menyusul. Jadi dia minta supaya istri dan 4 anaknya ini berangkat terlebih dahulu. Saudara, ternyata tragedi ketiga terjadi pada malam tanggal 22 November tahun 1873. Kapal yang ditumpangi oleh istri dan 4 orang anaknya ini bertabrakan dengan kapal yang membawa besi. Dan hanya perlu waktu 12 menit kapal ini tenggelam, saudara. Tetapi istrinya dapat diselamatkan, namun harus kehilangan 4 orang anak perempuannya. Dengan tubuh penuh luka memar, istrinya yang bernama Anna Spafford berhasil diselamatkan. Namun semua rasa sakit yang diteritanya tidak sebanding dengan kepedihan hati akibat kehilangan 4 putrinya. Tetapi yang luar biasa, ada satu kesaksian dari Pastor Nathaniel Weiss yang kebetulan juga selamat bersama-sama dengan sang istri ini. Dia mendengar istri Spafford ini berkata, "Memberiku 4 anak perempuan, sekarang mereka diambil daripadaku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa ini terjadi." Spafford segera menyusul istrinya ke Inggris, dan di tengah perjalanan nahkoda kapal menunjukkan lokasi di mana tempat kapal yang tenggelam itu, saudara. Saudaraku, apa yang terjadi malam itu? Horatio Spafford tidak bisa tidur. Dia berjam-jam merenungkan dan mengingat semua tragedi yang terjadi pada keluarganya. Mulai anak pertamanya, lalu usahanya bangkrut, lalu 4 anaknya itu mati. Saudara, dalam sekejap anak-anak itu mati di tengah Samudra Atlantik. Saudara, dalam keadaan hati yang hancur demikian, Spafford menulis pada secari kertas. Dia menuliskan, "It is well, the will of God be done." Dia berkata, hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah. Dan dia melanjutkan di atas kapal itu, dia menulis sebuah hymn. Ya, kalau Anda pernah dengar lagu ini, saudara. When peace like a river attended my way,
white sea billows roll. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Lagu yang sangat populer, saudara. Dia menuliskan itu dan sahabatnya menjadikannya itu sebuah lagu. It is well with my soul, yang ketika diterjemahkan akan dikatakan jiwaku sanggup menerima penderitaan ini, saudara. Saudara bayangkan dalam keadaan yang bertubi-tubi, ya, dia bisa berkata, it is well with my soul. Bahkan ketika berjumpa dengan istrinya, dia pun berkata, meskipun kita kehilangan anak-anak kita, kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara. Saudaraku, saya mau mengajak kita untuk membayangkan sejenak, bagaimana mungkin menghadapi situasi yang demikian hebat, penderitaan yang demikian besar, dia bisa berkata, it is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja. Bagaimana dia bisa memiliki keyakinan iman yang teguh, saudara? Karena itu orang percaya pagi hari ini dengar, milikilah keyakinan iman yang teguh, katakan amin, agar kita bisa hidup berjalan dalam ketekunan iman kita, saudara. Hal yang kedua, ketika kita berbicara tentang ketekunan, ada seorang tokoh bapak gereja di Smyrna bernama Polikarpus. Saudara, dia adalah bapak gereja, dan ketika terjadi aniaya pada masa itu, ya, kekristenan pada masa itu begitu ditekan, dan ketika terjadi aniaya, dia dikejar-kejar, saudaraku. Dan murid-muridnya sebenarnya berusaha untuk melarikan dia dan menyembunyikan dia, tetapi dia menolak. Dia ditangkap, dia diancam, ya, dan dia akan disiksa, dibunuh, dan dikatakan, tinggalkan Yesusmu, hujat Yesusmu. Tetapi dia menolak, saudara. Meskipun ketika dia mau lakukan itu, dia akan dibebaskan. Dan dia mengungkapkan imannya dengan kata-kata yang luar biasa. 86 tahun saya hidup bersama Yesus, tak pernah sekalipun ia mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya mengkhianati dia? Ini adalah ungkapan keyakinan iman yang luar biasa, saudara. Dan karena statementnya ini, saudara, Polikarpus, dia harus dihukum mati, diikat pada sebuah tiang, dan dibakar hidup-hidup. Itulah keyakinan iman, saudaraku. Bukan masalah dia masih hidup atau mati, bukan, saudara. Tetapi dengar, yang saya mau sampaikan melalui cerita ini adalah, dia menunjukkan ketekunan imannya sampai akhir hidupnya. Saudara, kualitas seperti inilah yang Tuhan sedang cari hari-hari ini. Bukankah hari-hari ini terjadi seleksi? Bukankah hari-hari ini terjadi proses? Bukankah hari-hari ini terjadi pemurnian? Bukankah hari-hari ini terjadi, saudaraku, terus proses itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang membuat kita teruji apakah kita benar-benar emas yang murni, saudara. Yesus pernah berkata, apabila anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi masih berlangsung. Tetapi saya mau katakan kepada saudara semua, baik Anda yang hadir di gereja
dan Anda yang masih beribadah online di rumah-rumah, saudara, dengar. Jangan sampai situasi dan keadaan saat ini menggerus imanmu, saudara. Karena ketika kau izinkan ketakutan melanda hidupmu, tidak ada lagi tempat bagi imanmu, saudara. Tetap hidup dalam ketekunan. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hal yang kedua, bagaimana agar kita tak tergoncangkan? Ayo baca sama-sama dengan saya, dengan suara yang keras. 2, 3. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ya, saudaraku, garis bawahi kata persekutuan ini, saudara. Kalau tadi saya katakan di balik pandemi corona ada satu spirit yang bekerja, yaitu spirit ketakutan, kecemasan. Bukan hanya itu, saudara, dengar baik-baik. Ada satu spirit juga yang bekerja dan melanda kehidupan semua orang, terkhusus orang percaya, yaitu apa, saudaraku? Spirit isolasi. Ya, diisolasi, mengisolasi diri. Kita harus di rumah, kita tidak bisa bebas ketemu dengan orang. Saya mendengar cerita dari orang-orang yang bekerja di kantor, di kota-kota besar. Bahkan mereka saling curiga dengan temannya satu dengan yang lain. Jangan-jangan kamu terpapar, nanti saya tertular. Saudara, situasi ini diciptakan sedemikian rupa, saudaraku, sampai akhirnya kita mulai terbiasa dan kita mulai kehilangan persekutuan kita, saudara. Saudara, Tuhan mau kita menghidupi budaya sorga, yaitu apa? Persekutuan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya kita lengah, saudaraku. Ya, dan kita mulai memutuskan untuk meninggalkan persekutuan. Ayat ini berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, dari persekutuan. Saudara, ini kata siapa? Alkitab ya, yang bilang ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari persekutuan. Tapi mari saudara, sekarang kita sedang digiring tanpa sadar justru untuk menjauhkan. Ini beliau. Tetapi marilah kita saling apa, saudara? Lebih keras lagi, marilah kita saling dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Makin kesana, makin Tuhan mau datang. Alkitab katakan apa? Semakin giat. Justru karena keadaan semakin tidak baik, Tuhan ingatkan terus. Semakin giat melakukannya, semakin giat melakukannya. Persekutuan. Ya, ada yang sampai berlebihan. Bahasa sekarangnya itu lebay. Masa pandemi ini sampai menghilang dari persekutuan. Ya, ada yang sampai tiba-tiba tanpa babi bu keluar dari WA group, WA group cabut. Loh, saya itu lihat, saya mikir, loh ini kenapa? Saya cuma mau tanya kepada saudara kayak gini, gereja ini keluarga rohani saudara bukan? Coba dijawab. Yang datang jawablah. Gereja ini keluarga rohanimu bukan? Ya, kalau namanya keluarga, ya dalam suka dan duka dong. Saudara, mungkin ada beberapa yang memang masih ibadah online di rumah, ya. Tetapi yang saya mau tekankan pada poin ini adalah
jangan tinggalkan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Tetap terhubung, tetap terkoneksi dengan saudara seiman, dengan gembala sidang, tetap terkoneksi dalam kul, tetap terkoneksi dalam setiap kesempatan kita bisa bertemu. Ada morning call, ya, ada bagi para pemimpin, ada doa pemimpin. Kadang saya nggak habis pikir, ada yang tiba-tiba menghilang begitu saja dengan berbagai alasan, saudara. Kalau ini keluarga rohanimu, saudara, namanya keluarga dalam suka maupun duka. Anda punya keluarga kan? Kalau dalam suka Anda bersama-sama, apakah dalam duka kau meninggalkan keluargamu? Sampai ada orang yang kayaknya udah gak pernah komunikasi lagi, kayak gak kenal. Saudara, kalau Anda bertumbuh, Anda digembalakan di GBI HOG di tempat ini, Anda kan gak dipaksa kan, saudara. Saudara, ayo, kalau gereja ini rumahmu, saudara, kalau engkau bertumbuh dan engkau bersedia digembalakan, saya minta tetap terhubung, ya. Masih online nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Yang saya tekankan adalah persekutuan itu. Nanti kalau yang masih online, ada yang daftar pemberkatan nikah, saya juga akan layani pemberkatan nikah via online, ya. Saudara, tanggal 21 Oktober, tanggal berapa saudara? Akan diadakan kul gabungan secara virtual, pakai aplikasi Zoom. Saya mau berbicara kepada yang hadir di tempat ini, juga Anda di rumah-rumah. Saudara, jangan menjauhkan diri dari persekutuan, ya. Jangan menjauhkan diri, tetapi kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kadang juga ada kesempatan kita ketemu, ya. Tetapi bukan ketemunya, bukan masalah kumpul-kumpulnya, saudaraku, karena kadang orang juga ada yang ketemu kumpul-kumpul itu nggak jelas untuk apa, saudara. Gereja itu bukan hanya kumpulan, tetapi ini berbicara tentang gaya hidup, tentang budaya sorga, saudara. Kalau Anda perhatikan pada bagian ini, Anda lihat, marilah kita saling memperhatikan, ya, pada ayat selanjutnya, ya, supaya kita saling mendorong, 2 kali saling, ya saudaraku, ya, dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dan selanjutnya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Sampai dikatakan berulang kali, saling. Berapa kali kata saling, saudara? Saudara, gaya hidup saling memperhatikan, saling menasehati, saling mengasihi satu dengan yang lain, itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Saudara, inilah dahsyatnya persekutuan. Baca sama-sama dengan suara keras, yuk. Semua dengan suara keras. 2, 3. Persekutuan adalah gaya hidup sorga dan kekuatan orang percaya. Saudara, Yesus berkata, ketika 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ya, bukan sekedar berkumpul, tetapi ketika kita sedang berkumpul, kita sedang menyatakan kualitas kita. Kita sedang menyatakan budaya sorga. Saudara, ciri dari orang Kristen, orang percaya itu ya ada dalam persekutuan. Karena itu saya akan melihat bahwa hari-hari ini, mana orang percaya, mana jemaat yang memang tetap dalam persekutuan, bersedia digembalakan, dan mana yang tiba-tiba menghilang.
Tidak apa-apa saudara, ya toh. Malah saya lebih fokus kepada orang-orang yang mau digembalakan dengan baik. Tetap ada dalam persekutuan. Saudara, di Israel itu ada satu hama yang paling ditakuti, yaitu yang disebutkan dengan hama belalang. Ya, kalau belalang itu satu ekor datang nyerang, dia nggak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau dia datang rombongan, saudara, itu akan menghabiskan tanaman mulai dari akar sampai pucuk. Saudara, persekutuan itu dahsyat. Katakan amin, saudara. Ya, ketika kita ada dalam persekutuan, ada manifestasi dari kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu jangan mengisolasi diri, saudara. Bersekutulah. Boleh nggak Pak, kalau sekali waktu kulnya mau ketemu secara konsep? Ya boleh. Wong Anda juga ya ketemu sama orang lain yang belum tahu dia itu sehat atau tidak. Anggota kulmu kan malah ketahuan sehat semua, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Jangan terkena perangkap. Karena kerajaan kegelapan sedang menggiring kita, saudara. Menggiring kita semakin jauh, ditarik semakin terpisah satu dengan yang lain, saudaraku. Ayo saudara, kita minta pengurapan Tuhan, supaya kita dikaruniakan kecerdasan secara rohani, untuk mengerti apa yang sedang terjadi, agar kita mengetahui spirit apa yang sedang bekerja hari-hari ini. Hati-hati dengan spirit isolasi ini, saudara. Saya mau cerita tentang domba. Saudara, domba itu adalah jenis binatang yang tidak punya alat untuk bertarung, untuk berperang, saudara. Domba itu lemah, ya. Dan dalam Mazmur pasal yang ke-23, kalau Anda membaca Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya, domba itu sangat tergantung dengan gembalanya. Gaya hidup domba ini tidak bisa sendirian, saudara. Tetapi dia harus bersama-sama dengan kawanan. Saudara, coba tanya kanan kiri, kamu dombanya Tuhan bukan? Domba, ya, domba itu ada dalam kawanan, saudara. Ketika serigala atau binatang buas sedang mengincar, biasanya yang kena terkam itu adalah domba yang keluyuran sendiri, ya. Tetapi ketika domba itu ada dalam kawanan, binatang buas itu gak berani mendekat. Apalagi ada gembala yang pegang pentung, saudara. Yesus adalah gembala agung kita, saudara. Dan dia adalah gembala yang baik bagi kita, domba-dombanya. Saudaraku, jemaat Tuhan, jangan keluar dari kawanan. Ya, domba itu akan aman. Dia aman ketika dia dekat dengan gembalanya, dan ketika dia berada dalam kawanan. Saudara, mari kita mulai bangun persekutuan yang hari-hari ini mulai luntur. Saya mau berbicara kepada setiap gembala kul. Minggu ini adalah waktunya kita kul. Saudara, lakukan ini. Pastikan semua anak-anak kul kita terhubung. Mereka ada dalam kawanan, supaya mereka tidak menjadi lemah dan dimangsa oleh si jahat. Ya, mari saudara, dua hal ini kita perhatikan sungguh-sungguh. Hidup dalam ketekunan dan jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Amin untuk firman Tuhan.